Salam sehat untuk rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan podcast bincang-bincang kali ini, kami akan membahas isu mengenai nilai wawasan kebangsaan, khususnya terkait pengabdian masyarakat. Tapi sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu ya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak akrab. Di sini saya sendiri, Putri Ayulandari, sebagai moderator bersama dengan Bapak Danar Wardana. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang hebat-hebat. Ada Pak Andi Muhammad Iqbal Salam, Pak Andi Mapatundu, dan juga Ibu Asnidar. Oke, jadi saat ini kita akan berdiskusi ringan mengenai pengabdian masyarakat di Universitas Sulawesi Barat. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan pengabdian masyarakat sebelumnya? Kira-kira bagaimana sih dampaknya terhadap masyarakat jika kita kaitkan dengan wawasan kebangsaan? Mungkin dari Pak Iqbal terlebih dahulu bisa menjawab pertanyaan ini. Baik Bapak Ibu, saya pernah melakukan pengabdian masyarakat berupa ceramah 1 bulan di Masjid Pelabuhan Nabire, Papua Barat pada tahun 2017. Wah, menarik sekali sepertinya Pak. Itu kegiatannya seperti apa di Nabire Pak? Menarik sekali teman-teman pada pengabdian ini, karena di sana saya berhadapan dengan masyarakat yang heterogen, baik dari perbedaan suku, budaya, dan agama. Menuntut saya menyampaikan ceramah yang memuat nilai persatuan dan kesatuan sebagai pesan universal melintasi perbedaan yang ada. Dampaknya adalah masyarakat menjadi terbuka cara berpikirnya dan memiliki wawasan tentang persaudaraan, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi persatuan, mencintai sesama manusia, dan saling membantu tanpa melihat perbedaan yang ada. Mantap sekali Pak Iqbal. Ini pengalaman yang saya rasa sangat luar biasa ya. Kalau Pak Undu bagaimana Pak Undu? Terima kasih Pak Danar dan Bu Putri. Ngomong-ngomong tentang pengabdian, sejak 2020 saya dan beberapa kawan muda di desa saya mendirikan sebuah perpustakaan kecil yang kami buka untuk publik. Tema-tema buku yang kami koleksi telah kami pilih atau kurasi sesuai dengan kebutuhan terkait isu-isu yang kami anggap penting. Misalnya seperti isu politik lokal dan maupun ekonomi politik secara global, nasional maupun regional. Tidak hanya itu, perpustakaan tersebut juga menjadi ruang belajar bersama di mana setiap Senin dan Kamis kami mengadakan kajian ekonomi politik secara rutin. Dan beberapa kesempatan kami juga cukup rutin mengadakan kegiatan diskusi besar yang mengundang pembicara-pembicara yang telah kami pilih untuk membincang persoalan-persoalan atau isu-isu terkini. Jadi secara umum ya perpustakaan ini berfungsi sebagai wadah demokratisasi atau biasa yang kami sebut sebagai kolektifikasi pengetahuan. Gitu Pak. Cukup berat juga ya tema pengabdiannya Pak Undu. Silakan lanjutkan Pak. Sebenarnya tidak berat-berat amat juga Bu, karena kita menggarap itu secara kolektif, jadi kita kerja tim. Kemudian selain itu pada tahun 2019, aku pikir ini isu penting juga ya, saya bersama kawan-kawan juga sempat mengawal ya kasus kekerasan atau pelecehan seksual di suatu sekolah di daerah terpencil di pedalaman Mamuju Tengah yang dilakukan oleh gurunya gitu. Wah, ini hal yang sangat menarik. Kemudian gimana Pak kelanjutan kasusnya? Sampai saat ini kasus tersebut masih menggantung ya. Jujur kami kesulitan mengungkap kasus tersebut karena hukum gitu. Kesulitan tersebut setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kami jujur tidak memiliki pengalaman teknis
dalam konteks pendampingan pada kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Kemudian kami melihat ya belum ada atau masih sangat minimnya institusi atau LSM berbasis di Sulawesi Barat yang menyediakan ruang aman bagi para korban kekerasan seksual. Kemudian waktu itu produk hukum negara masih relatif lemah ya dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, sehingga RUU kekerasan seksual yang mengendap di DPR waktu itu harus segera disahkan. Tapi alhamdulillah tahun ini RUU tersebut telah disahkan menjadi undang-undang. Kemudian yang tidak kalah penting adalah budaya penyalahan korban atau victim blaming ya, yang masih berurat berakar di masyarakat kita, yang menyebabkan tidak jarang korban dan keluarga korban enggan mengungkap kasus tersebut karena takut dikucilkan atau malah disalahkan oleh masyarakat. Begitu, Bu. Kalau Bu Asni bagaimana? Saya pernah melakukan pengabdian bersama rekan dosen di Sengken di Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo. Fokus kami dalam pengabdian ini melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Nah, selama ini yang terjadi di masyarakat adalah masih kurangnya kesadaran di kalangan orang tua mengenai pentingnya memperhatikan pendidikan anak di usia dini. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kurangnya akses informasi yang bisa dengan mudah diperoleh oleh orang tua tersebut. Pentingnya pendidikan anak usia dini ini sangat menunjang masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kegiatan ini bermanfaat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi orang tua tentang arti penting dari pendidikan anak di usia dini, dan dapat menerapkan dalam pola asuh mereka terhadap anak-anaknya. Kegiatan ini juga sekaligus memberikan dorongan bagi masyarakat, khususnya pengurus, untuk segera merealisasikan kegiatan PAUD ini di wilayahnya. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi pendidikan anak usia dini ini secara tidak langsung menjadi bagian penting untuk menyiapkan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Menurut Bapak Ibu, pengabdian masyarakat seperti apa yang perlu dilakukan di Unsulbar agar memiliki dampak yang baik terhadap peningkatan wawasan kebangsaan? Berdasarkan 2 pengalaman pada jawaban saya sebelumnya, setidaknya ada 2 isu penting yang harus diintervensi melalui gerakan pengabdian, terutama di Unsulbar. Pertama, membangun secara masif gerakan literasi untuk membentuk kesadaran kritis sivitas akademika di lingkungan Unsulbar, terutama untuk merespon isu-isu kontemporer. Hal tersebut bisa kita lakukan salah satunya melalui optimalisasi laboratorium pada masing-masing jurusan. Outputnya bisa berupa hasil penelitian, hasil kajian, bisa juga berupa policy brief sebagai rekomendasi kebijakan untuk pemerintah. Yang kedua, berkaitan dengan maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, saya rasa Unsulbar perlu membentuk pusat kajian gender dan perempuan dan menginstruksikan kepada masing-masing fakultas untuk membentuk Satgas PPKS atau Satuan Pengawasan, Pencegahan, dan Penanganan Kekerasan Seksual, terutama untuk merespon Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kedua bentuk pengabdian tersebut saya rasa saling berkait satu sama lain. Pengabdian yang patut dilakukan di kampus Unsulbar adalah membuka klinik moderasi beragama sebagai wadah dalam mengembangkan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama tentunya. Mengingat kampus Unsulbar terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Selain dari rumah toleransi, kiranya juga penting dalam pengadaan klinik baca tulis Al-Quran sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada kalangan mahasiswa Unsulbar, supaya terbangun citra bahwa Unsulbar sebagai kampus umum juga ternyata memberi perhatian kepada pengembangan baca tulis Al-Quran.
mahasiswa. Paling tidak bisa menjadi bekal bagi mahasiswa kelak ketika ia KKL. Dan yang lebih utama tentunya adalah pada saat ia menjadi imam bagi keluarganya. Kalau menurut saya, pengabdian yang hubungannya dengan peningkatan wawasan kebangsaan mungkin bisa melalui penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, terutama generasi muda saat ini, mengenai arti penting dari wawasan kebangsaan. Seperti kita ketahui bersama, di Indonesia itu wawasan kebangsaan sudah mulai terkikis oleh berbagai budaya asing, apalagi di kalangan pemuda. Mereka itu tidak bangga terhadap negaranya sendiri dan cenderung membanggakan negara lain yang menurut pandangan mereka lebih dan tentunya lebih modern. Ternyata dari pengalaman Bapak dan Ibu ini sangat banyak hal yang dapat kita pelajari terkait bagaimana pengabdian masyarakat memberikan efek yang positif, dari menyadarkan masyarakat tentang persaudaraan dan saling menghargai, dan juga ada bentuk gerakan pengabdian berbasis pengetahuan hingga membangun kesadaran pendidikan anak usia dini. Dan inilah sebenarnya beberapa aksi mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsaan itu sendiri. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan berbincang dengan para narasumber hebat kami. Ada Pak Andi Muhammad Iqbal Salam, Pak Andi Mapatunru, dan juga Ibu Asnidar. Utamanya ribuan terima kasih kami pada para pendengar dan penikmat podcast kami kali ini. Kami pamit undur diri. Saya Putri Ayu Wulandari bersama rekan saya. Saya Danar Hafiz Sediwardana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.